Salam hangat untuk Anda pendengar setia. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita masuk ke babak akhir nih. Dari buku yang sangat berpengaruh ya soal membangun organisasi produk yang hebat, Empower. Fokus kita ada di bagian 10, terinspirasi, berdaya, dan bertransformasi. Kita mau coba bedah, apa sih artinya transformasi yang sesungguhnya itu? Jadi nggak cuma slogan aja. Sumber kita, ya dari bagian buku itu. Tujuannya, biar kita sama-sama paham, gitu esensi transformasi buat perusahaan yang pengen tim produknya benar-benar empowered. Nah, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu kali ya. Apa sih yang bikin transformasi itu beneran bermakna? Bukan cuma ya sekedar perubahan di atas kertas? Nah, ini penting banget pertanyaannya. Di bab 7 itu ditekankan syarat utamanya itu kepemimpinan paling atas, terutama CEO, harus bisa melihat teknologi itu sebagai inti bisnisnya, bukan sekedar pos biaya. Oh, jadi mindset di puncaknya harus berubah dulu ya? Betul, tanpa pergeseran cara pandang fundamental di level itu, ya usaha transformasi seringkali cuma jadi kosmetik aja. Terus ada juga nih ironi menarik soal biaya yang disinggung di situ. Gimana tuh? Walaupun kesannya butuh investasi awal lebih besar ya, tim yang beneran empowered itu seringkali justru malah lebih hemat loh dalam jangka panjang. Kok bisa gitu? Karena mereka lebih cepat nemuin solusi yang bener-bener bernilai. Jadi menghindari buang-buang sumber daya buat fitur yang nggak ada dampaknya. Beda sama tim fitur biasa yang fokusnya cuma output. Wah, menarik banget itu ironi biayanya. Jadi ingat contoh nyata yang dibahas di bab 78 ya? Kisah The Guardian waktu iPhone pertama kali keluar. Iya, betul. Contoh The Guardian itu kuat banget. Itu gimana ceritanya mereka menunjukkan transformasi dalam aksi nyata? Jadi, waktu menghadapi gebrakan iPhone tahun 2007 itu, mereka nggak panik atau nunggu-nunggu aja. Mereka langsung bentuk tim kecil. Lintas fungsi isinya product, design, engineer. Dan tim ini diberdayakan penuh. Oke. Tim ini cepet banget lihat peluang di fotografi berita. Kan iPhone itu pada dasarnya kayak bingkai digital canggih gitu ya. Iya. Terus, mereka bangun versi aplikasi yang fokus banget dan ringkas. Ini yang sering disebut thin slice. This slice? Produk minimal gitu ya? Iya, produk fungsional minimal buat nguji ide inti secepat mungkin. Proses persetujuan internalnya juga kilat. Hasilnya? Luar biasa. Sampai dapat perhatian khusus dari Steve Jobs waktu itu. Ini bukti nyata kecepatan dan dampak dari tim yang benar-benar berdaya. Wow. Tapi kecepatan kayak gitu kan nggak mungkin muncul gitu aja ya? Pasti butuh dukungan dari atas banget. Tepat sekali. Sumber kita di bab 79 kayaknya nekanin banget peran kepemimpinan eksekutif ini ya. Betul. Transformasi model ini nggak bakal jalan tanpa pemahaman dan komitmen penuh dari para eksekutif. Produk itu nggak bisa lagi dianggap cuma anak bawang di departemen IT. Harus diposisikan sebagai penggerak nilai strategis buat perusahaan. Jadi, bukan cuma soal teknis lagi ya? Bukan. Para pemimpinnya perlu punya pola pikir dan keahlian yang pas buat mengarahkan perubahan ini. Sumber kita mengutip pengalaman nyata kayak dari Lea Hickman gitu, menegaskan ini bukan teori. Ini praktek kepemimpinan yang teruji di lapangan buat dorong tim yang berdaya. Oke. Jadi, kalau semua berjalan lancar nih, transformasinya berhasil, wujud perusahaan yang udah mencapai tujuan akhir ini kayak gimana? Bab 81 menggambarkannya sebagai destinasi kan ya? Iya, destinasinya itu kondisi ideal, di mana tim produk Anda itu benar-benar diberdayakan, mereka dikasih masalah bisnis atau pelanggan, terus mereka yang cari solusi terbaiknya, bukan lagi cuma ngejalanin daftar fitur yang dikasih dari atas. Jadi lebih otonom gitu ya? Betul. Di sana itu Anda bakal lihat kolaborasi yang intens banget. Setara antara engineer, designer, manajer produk. Terus muncul rasa kepemilikan, ownership, dan kebanggaan yang kuat atas hasil kerja mereka. Pengukur suksesnya juga beda dong? Jelas beda. Suksesnya diukur dari dampak nyata buat pelanggan dan bisnis, bukan lagi sekedar berapa banyak fitur yang dirilis. Dan yang paling penting nih, seperti disinggung juga di bab 80 soal memberdayakan engineer, inovasi itu jadi hasil dari sistem yang sengaja dirancang. Bukan kebetulan atau untung-untungan. Engineer jadi peduli apa yang mereka bangun dan kenapa, nggak cuma bagaimana cara bangunnya. Oke, jadi kalau dirangkum nih,
Transformasi sejati menuju tim yang terinspirasi dan berdaya ini jauh lebih dalam ya dari sekedar ganti struktur organisasi. Ini soal pergeseran fundamental di cara berpikir, kepemimpinan, dan cara kita melihat penciptaan nilai. Menuju tim yang bertanggung jawab atas hasil atau outcomes. Iya. Dan sebagai penutup, mungkin kita bisa balik lagi ke ironi biaya tadi dari bab 77. Sumber ini cukup tegas bilang, tim yang berdaya itu seringkali butuh dana lebih sedikit dibanding tim fitur yang boros sumber daya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Pertanyaannya bukan lagi, mampu nggak ya kita membayar biaya transformasi ini, tapi mungkin, mampu nggak ya kita untuk tidak bertransformasi, mengingat potensi inefisiensi model yang lama? Wah, pertanyaan yang kuat sekali untuk direnungkan ya. Terima kasih Anda sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.